Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udin Nurfitasari. Saya Ainiatul Badriyah. Kami di sini akan menyampaikan dari makalah kami yang bertema Filsafat Timur. Bab pertama yaitu pengertian Filsafat Timur yang akan disampaikan oleh Mbak Aini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian filsafat timur. Nah, filsafat timur adalah sebutan bagi pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari alam timur atau Asia, seperti Cina, India. Nah, masing-masing jenis filsafat adalah suatu sistem-sistem pemikiran yang lapang dan plural. Filsafat timur ada ciri-cirinya yang berlainan dengan filsafat barat, yang mana ciri-ciri agama terdapat juga di dalam filsafat timur, sehingga banyak ahli berbantah tentang dapat atau tidaknya pemikiran timur diceritakan sebagai filsafat. Di dalam studi postkolonial bahkan ditemukan bahwa filsafat timur diasumsikan semakin rendah ketimbang sistem pemikiran barat karena tidak memenuhi kriteria filsafat menurut filsafat barat. Misalnya, diasumsikan ada unsur keagamaan atau mistik. Akan tetapi, sekalipun di selang filsafat timur dan filsafat barat terdapat perbedaan-perbedaan, namun tidak dapat dinilai mana yang semakin patut sebab masing-masing ada keunikannya masing-masing. Selain itu, filsafat timur adalah tradisi falsafi yang terutama berkembang di Asia, khususnya di India, Republik Rakyat Cina, dan daerah-daerah lain yang pernah dipengaruhi budayanya. Sebuah ciri khas filsafat timur ialah dekatnya hubungan filsafat dengan agama. Tetapi di dunia barat, filsafat masih lebih menonjol daripada agama. Nama-nama beberapa filsuf timur antara lain Buddha Gautama atau Bodhidharma, Laozi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu membahas mengenai sejarah perkembangan filsafat timur yang akan disampaikan rekan saya Mbak Vita. Baik, di sini saya akan melanjutkan sejarah perkembangan filsafat timur. Yang pertama yaitu filsafat di India. India merupakan suatu wilayah yang memiliki pemikiran-pemikiran yang berpengaruh bagi dunia. Di antara pemikiran India yaitu agama Hindu. Agama Hindu adalah termasuk salah satu ajaran yang terbesar. Kata Hindu tersendiri berkaitan dengan kata Hindustan, nama lain bagi tanah India. Berbeda dengan tujuan pemikiran para filsuf Yunani. Para filsuf Hindu berpikir untuk mencari jalan lepas dari ikatan duniawi dan masuk ke dalam kebebasan yang baginya merupakan kesempurnaan. Sejarah awal filsafat Hindu berasal dari India, tepatnya di bagian utara anak benua India. Permulaannya muncul sekitar tahun 2 sebelum Masehi. Pada masa itu berlangsung perpaduan kebudayaan bangsa Arya yang berbahasa Indo-Eropa dengan kebudayaan pendudukan asli yang diperkirakan dalam bahasa Induk bahasa Dravida. Tradisi pemikiran Hindu terasa atau tidak terasa berkembang di negara-negara lain, termasuk di Indonesia. Hindu selain sebagai agama merupakan satu pola pemikiran dan juga menjadi dasar aturan dalam pembentukan masyarakat. Perkembangan pengertian yang maha kuasa, para filsuf Hindu dalam perenungannya tentang manusia, alam, dan dewa-dewi menemukan hal-hal yang tidak memuaskan dalam penjelasan-penjelasan Vedisme. Menurut mereka, dalam alam semesta ada satu kekuasaan yang mengatur segala-galanya. Kekuasaan ini boleh dianggap sebagai pusat alam semesta. Manusia dan Brahma, menurut filsafat Hindu, manusia adalah bagian dari alam yang tak terpisahkan. Sedangkan manusia, seperti juga makhluk lainnya, berpartisipasi dalam karakter alam sebab segala sesuatu mengomunikasikan realitas yang maha kuasa. Oleh karena itu, pemahaman tentang manusia tak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang yang maha kuasa. Dalam manusia terdapat kekuasaan alam. Berikutnya yaitu filsafat Cina. Dasar-dasar dari filsafat Cina memiliki tradisi filsafat yang tua dan independen. Lingkungan budaya Cina yang meliputi Eropa, India, dan Arab. Dilihat dari perbedaan gagasan, keyakinan, dan cara berpikir dari kebudayaan lain. Perbedaan itu
sekaligus memunculkan perbedaan dalam sifat dan konsep filsafat Cina. Pada awalnya, materi-materi yang kini dikaji sebagai filsafat Cina merupakan ajaran-ajaran yang diyakini sebagai penuntun hidup individu dan masyarakat. Latar belakang filsafat Cina meliputi yang pertama, geografis bangsa Cina, ekonomi masyarakat Cina, idealisme alam, sistem keluarga Cina, dan negara maritim dan kontinental. Konfusianisme dikembangkan pertama kali oleh Konfusius. Sebutan Konfusius ini adalah sebutan yang dilatinkan. Pada masa Konfusius hidup, negaranya sedang mengalami kekacauan. Terjadi berbagai penyimpangan yang dilakukan pemerintah. Disintegrasi negara, pemberontakan, dan terjadi begitu banyak kejahatan, serta banyak orang hidup tanpa aturan yang jelas. Kondisi sosial Cina pada masa itu menampilkan ketidakaturan, degrasi moral, dan anarki intelektual. Menanggapi kondisi zamannya, pemikir Konfusius terfokus kepada bagaimana memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi negaranya. Perbaikan dan reformasi kehidupan kondisi masyarakat menjadi pokok perhatian utama pada ajaran-ajaran Konfusius. Sistem pemikiran Konfusius ini menggunakan istilah Dao dalam kerangka moralitas, perangkat, aturan, atau asas perilaku dalam arti sosial dan politik. Dao mempunyai pengertian cara hidup atau tata cara kehidupan manusia. Konfusianisme menekankan tata cara manusia harus sesuai dengan tata cara alam. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Filsafat Timur memiliki karakteristik tersendiri yang dapat dijadikan acuan untuk membedakannya. Pemikiran Timur sering dianggap sebagai pemikiran yang tidak rasional, tidak sistematis, dan tidak kritis. Ini yang menyebabkan pemikiran Timur dianggap bukan filsafat. Sifat-sifat pengetahuan yang secara konvensional dipandang hard dan ada dalam filsafat. Filsafat telah berkembang dan berubah fungsi dari induk ilmu pengetahuan menjadi semacam pendekatan dan perekatan berbagai macam ilmu pengetahuan yang telah berkembang pesat dan terpisah satu dengan lainnya. Dan lebih kenal lagi bahwa filsafat sebagai alat analisis dalam memecahkan permasalahan filosofis dari dunia ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Baiklah, itulah uraian dari makalah kita. Kurang lebihnya kita meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.